Halo semua, kembali lagi di channel saya, Arjun Sumaran. Pada kali ini, saya akan menjelaskan tentang object destructuring. Ya, object destructuring dari namanya adalah kita akan mendestructure atau merusak gitu ya. Bukan merusak sih, intinya yang tadinya kan objek kan terstruktur gitu ya, terstruktur. Ada properti-properti yang ada di dalamnya. Nah, kita ingin mencopot-copot lah gitu ya, mencopot-copot apa aja nih properti-properti yang kita butuhkan gitu ya di dalam suatu objek. Jadi kita nggak butuh semua propertinya gitu ya. Kita ambil saja properti-properti yang kita butuhkan di dalam suatu objek tersebut. Oke, langsung saja teman-teman. Ini mungkin jadi video yang terpendek ya. Itu kan teman-teman banyak yang request tolong dong diperpendek videonya gitu ya. Saya mikir sebenarnya kalau misalkan toh itu materi lengkap kan lumayan nggak apa-apa gitu ya. Kalau misalkan teman-teman kan juga bisa ngeliat tuh di titik berapa yang teman-teman butuhkan, jadi cepat aja. Dan eh, saya lihat pun banyak gitu ya video-video yang lain pun gede, banyak yang panjang-panjang gitu ya. Dan itu super lengkap dan menurut saya itu lebih bagus gitu karena knowledge-nya lebih lengkap gitu ya, komprehensif gitu. Dan saya pun dulu gitu ya belajar itu sama gitu, saya mencari-cari video yang lengkap gitu, bukan video-video yang singkat, tapi materinya ya 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 itu gitu. Tap ya ya coba teman-teman, eee eee eee, cari gitu ya source yang lengkap aja gitu ya, dan saya memberikan insyaallah gitu ya, memberikan yang lengkap gitu ya untuk teman-teman belajar gitu. Oke, seperti itu ya. Lanjut saja, eee kita buat suatu objek dulu ya teman-teman ya. Objek, biar simpel ya, nggak usah nyari-nyari kata-kata lain. Eh, kita bikin suatu variabel di mana value adalah objek dan propertinya ya apa ya bebas lah. Misalkan address gitu ya. Address itu ada apa aja sih? Ada street gitu ya. Ada street, jangan pakai bahasa Inggris deh. Ada jalan gitu ya. Ada jalan, jalannya misalkan jalan apa ya? Tebet Timur, gitu ya, Tebet Timur. Tebet Timur, gitu. Misalkan ada lagi uh, RT, gitu ya, RT RW, gitu ya. Jangan di nomor, gitu. Nomor, misalkan ini jadi string aja ya, karena biasanya kan alamat di string semua. 12 misalkan jalan nomor terus apa lagi ya? Ya, intinya alamat lah ya, kelurahan dan sebagainya. Misalkan kelurahan kelurahan Tebet itu apa ya? Tebet lah, asal aja ya kita ya. Nggak usah terlalu ini. Kecamatan Tebet juga deh, saya juga nggak hafal. Kecamatan, terus apa, kota Jakarta Selatan, terus provinsi, gitu kan, provinsi Jakarta, terus apa, negara, gitu ya, negara Indonesia misalkan. Ya Allah, correct me if I wrong gitu ya. Kalau misalkan ini ada yang salah datanya. Tapi kan nggak peduli gitu ya. Itu karena kita fokus ke materinya. Oke, langsung saja. Object destructuring. Simple banget dan ini mungkin pendek videonya. Tapi saya tambahkan satu hal yang penting namanya aliasing. Aliasing ini sangat penting di React nanti ya teman-teman. Di React-nya penting. Oke, gimana cara yang destructor? Caranya kita deklarasikan. Entah itu pakai const, entah itu pakai let, entah itu pakai var, bebas. Biasanya itu pakai const. Karena biasanya ini untuk mendestructuring props, untuk mendestructuring state gitu ya, untuk mendestructuring variable lain gitu ya, yang suatu objek di dalam React gitu.
Ada banyak ya, ada props, ada params, ada apa, banyak. Nah, biasanya objek di stuttering ini digunakan untuk itu. Oke, dan selanjutnya adalah suatu objek seperti ini. Jadi cons dan bukan ya objek lah ya, objek gitu. Dia bracket kayak gini, jadi ini cons ini dia nggak menjadi satu variabel gitu ya. Jadi cons langsung saja objek seperti itu. Terus sama dengan langsung sama dengan apa ya, objek yang kita ingin di structuring itu adalah si objek ini gitu ya. Ya mungkin biar nggak ini aneh lah, address lah gitu ya, address seperti ini. Dan kita ingin ambil apa aja nih, dia biasanya langsung ada suggestion ya teman-teman. Misalkan dari huruf apa, J, terus langsung tuh jalan yang dimaksud gitu ya. Oke, kita ambil jalannya. Selanjutnya apa lagi? N itu adalah no. Terus K ada kecamatan, kelurahan, dan kota. Kelurahan, terus kecamatannya, terus kotanya, terus provinsinya, terus negaranya gitu. Nah, sebelum kita pakai destructuring, kan teman-teman agak rempong gitu ya. Kalau misalnya kita nggak pakai destructuring seperti ini gitu. Kalau misalkan teman-teman, biasanya kan kalau kayak gini aja gitu, jalan sama dengan address dot jalan. Terus cons no sama dengan address dot no gitu ya. Cons, wah capek lah intinya, capek banget gitu ya. Kalau misalkan nggak di destructuring gitu. Tapi ada yang bilang, oh kelemahannya kan kalau nggak di kalau misalkan destructuring harus ngikutin nama key-nya gitu. Kita nggak bisa nih mengubah key-nya. Oh kata siapa teman-teman? Kalau ya mungkin kalau bilang kalau misalkan kayak gini kan kita bisa nih seenaknya kita menentukan nama variabelnya, misalkan JL gitu ya buat jalan, terus no ya sama pakai no juga. Terus kalau ke kelurahan kita pengen sederhanakan jadi kel gitu. Kalau kecamatan menjadi kec gitu ya. Kan bisa kayak gini kalau misalkan nggak pakai destructuring. Oke. Nah, untuk sekarang ini udah ada teman-teman namanya aliasing. Jadi teman-teman ya nggak perlu khawatir harus mengikuti propertinya, nggak bisa. Atau mungkin kalau misalkan kita destructuring hal yang baru dengan variabel yang sama gitu ya, padahal kita kita misalkan address juga di sini tapi jalannya jalan yang di sini sama yang di sini harusnya beda gitu variabelnya gitu. Oh kayak gini kan bakal error ya, karena kita mendefine suatu variabel yang dimana sama gitu tuh, jalan di jalan juga gitu. Nah, itu kan error nantinya. Nah teman-teman jangan khawatir, ada yang namanya aliasing. Aliasing itu ya alias gitu ya, misalkan nama saya Arjun, Arjun alias ARJ, ya kan? Nah itu. Gitu. Nah caranya gimana menjadikan jalan variabel-variabel yang di sini menjadi alias? Nah, titik 2 dan JL. Udah kayak gini teman-teman. Simpel kan ya? Nah, dia akan menjadi aliasing tuh. Dia akan value-nya menjadi si jalan gitu teman-teman. Oke, coba kita konsol aja teman-teman. Kita konsol. Konsol. Apakah ada gitu ya variabel namanya JL gitu. Ada ternyata teman-teman. Ada ya. Kita konsol aja apakah sama dengan jalan yang ada di sini, jalan Tebet Timur. Kita lihat saja teman-teman. Oke. Nah, jalan Tebet Timur. Solve ya. Solve. Oke, yang lainnya bisa kita ubah menjadi kel. Yang ini menjadi catch. Yang ini menjadi kate gitu ya. Yang ini menjadi prof. Nah, ini udahlah. Misalnya ini jadi neg gitu ya. Bisa gitu ya. Bisa banget gitu ya. Kalau misalkan kita konsol lagi yang lain, atau mungkin langsung aja kita gabungkan. Gabungkan caranya gimana? Ya pakai string yang miring kayak gini.
dolar dan siku kayak kurung kayak gini, itu artinya template literal ya. Jangan pusing dengan dolar doang. Kalau dolar doang itu ya itu namanya jQuery. jQuery. Kita nggak membahas jQuery di sini. Oke, kita pakai objek template literal JL, jalannya apa gitu ya. Terus nomornya berapa gitu ya. Kan kalau misalkan kayak gini kan panjang ya di sininya gitu, kelurahan, kecamatan, provinsi kayak gitu ya. Kalau misalnya kita pendek-pendek kan lebih enak gitu kayak gitu. Ya boleh gitu ya, bisa banget gitu. Ke kelurahan dulu ya, kelurahan dulu. Oke, kecamatan. Oke, terus kota, KT, terus provinsi, Prof, dan terakhir Indonesia, negara. Sebenarnya kayak nggak usah kayak gini-gini. Kota, kecamatan. Udah, sip. Oke, dan perlu nggak sih? Kalau salah nggak ya? Ya udahlah. Ya udahlah, nggak penting. Intinya seperti itu. Ini misalkan kita labelkan jadi address. Oke. Dan lihat apa yang terjadi. Address Jalan Tebet Timur nomor 12 Kelurahan Tebet, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, Jakarta, Indonesia. Oke, fine. That's all. Oke, gampang ya. Ya, karena emang cukup sampai sini videonya dan objek di start tree. Ya, seperti itu teman-teman. Gitu ya. Jadi simpelnya adalah seperti itu. Kita bisa mendestructor objek gitu ya. Dan kita bisa mengaliasing objek. Misalkan kalau kita butuh variable yang lain gitu ya, tapi kita define menjadi hal yang beda gitu. Misalkan jual apa? Jualan, ya apalah, jalan gitu ya. Menjadi nama variabel yang beda gitu. Di sini ada JL, ini ada jalan gitu ya. Kita konsol ya sama gitu, bakal isinya juga jalan Tebet Timur itu gitu, jalan. Oke, nah itu jalan Tebet Timur. Oke, teman-teman. Oke, itu aja ya teman-teman ya. Thank you untuk menonton, untuk setia menonton video-video saya. Jangan lupa likes ya, jangan lupa subscribe, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk penerimaan notif-notif video-video selanjutnya di React Basic Series ini. Oke teman-teman, thank you, bye semua.